Hemat pangkal kaya, apakah benar? Hai, saya Nando. Hemat pangkal kaya adalah perkataan yang paling sering kita dengar di waktu kita kecil. Bahkan di waktu bangku sekolah SD pun kita juga sering dinasihati oleh guru-guru kita untuk kita berhemat. Agar apa? Agar kaya. Namun, hemat pangkal kaya itu tidak tepat dikatakan lagi menurut aku di zaman sekarang. Mengapa? Karena di zaman sekarang ketika teman-teman berhemat saja, tidak melakukan aktivitas lainnya seperti menabung atau berinvestasi, teman-teman tidak akan menjadi kaya. Nah, menurut aku pribadi, langkah pertama kita menjadi orang kaya, menurut aku pribadi ya, walaupun aku bukan orang kaya, tapi kita bisa melihat atau mempelajari orang-orang kaya di sekitar kita, ataupun bagi teman-teman yang sudah bekerja, teman-teman bisa melihat nih bagaimana orang kaya ataupun owner dari perusahaan kita itu mengatur keuangan dia. Nah, langkah pertama yang mungkin membantu kita untuk mencapai kekayaan adalah dengan cara berhemat, benar. Nah, langkah keduanya adalah teman-teman harus menabung. Hemat saja itu tidak cukup di zaman sekarang ya, karena kita harus menabung. Hemat benar, hemat. Teman-teman harus mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan. Teman-teman harus mengurangi biaya jajan teman-teman. Teman-teman harus mampu mengelola keuangan teman-teman dan gunakanlah uang tersebut untuk kebutuhan teman-teman, bukan keinginan. Itu benar, itu adalah tujuan berhemat. Tapi untuk apa kita berhemat? Untuk kita menabung. Itu dia poin yang kedua, adalah menabung. Jadi uang yang teman-teman hemat tadi, teman-teman bisa gunakan untuk menabung. Dan teman-teman harus memiliki target keuangan teman-teman. Misalnya teman-teman ingin menabung sampai 50 juta kah, 100 juta kah, itu nominalnya tergantung teman-teman ya, karena teman-teman yang memiliki target keuangan teman-teman sendiri. Yang jelas setelah teman-teman berhemat, teman-teman harus menabung. Langkah yang kedua adalah teman-teman harus menggunakan uang tabungan ini. Jadi ingat ya teman-teman, jangan hanya mendiamkan uang tabungan ini. Karena apa? Kalau teman-teman hanya mendiamkan uang tabungan ini, yang jelas teman-teman akan rugi. Karena di negara kita ini ada yang namanya inflasi. Inflasi itu mengurangi uang teman-teman ya. Inflasi itu mengurangi uang. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan uang tabungan teman-teman, teman-teman sudah rugi. Ya, kalau teman-teman mau tahu berapa ruginya, silakan teman-teman cek sendiri di Google berapa angka inflasi di Indonesia setiap tahunnya. Nah, di situ bisa teman-teman hitung berapa kerugiannya. Bagi kalian yang nggak percaya masalah inflasi, terserah. Tapi kamu ketahuilah, harga bakso dari tahun 2010 sampai sekarang itu sudah berubah porsinya ya. Walaupun harganya sama, porsinya pasti berbeda. Nah, itulah mengapa teman-teman harus menggunakan uang tersebut. Digunakannya untuk apa? Nah, itu tergantung teman-teman sendiri. Jika teman-teman memiliki mimpi untuk berbisnis, teman-teman bisa menggunakan uang tabungan tadi untuk berbisnis. Jika teman-teman memiliki mimpi menjadi investor seperti saya, teman-teman bisa menggunakan uang tersebut untuk berinvestasi. Jadi jangan hanya uang tersebut tidur aja gitu di celengan teman-teman gitu kan, ataupun di tabungan teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan uang itu untuk berinvestasi ataupun berbisnis. Langkah selanjutnya adalah teman-teman harus mengontrol investasi teman-teman ataupun mengontrol bisnis teman-teman. Jangan hanya teman-teman mengikuti FOMO saja. Misalnya teman-teman ingin berbisnis laundry misalnya. Nah, teman-teman hanya membuka bisnis, ya udah jalan gitu aja gitu. Tapi teman-teman tidak mengecek ataupun mengontrol bisnis tersebut. Misalnya bagaimana cash flow-nya lancar atau tidak, ketika ada masalah misalnya apa yang terjadi, apakah perlu iklan atau tidak. Nah, misalnya bagi teman-teman yang berinvestasi, teman-teman juga harus mengecek dong gitu kan. Apalagi investasi zaman sekarang itu sangat mudah gitu. Lihat lagi trennya, apakah harga pasar lagi turun atau harga pasar lagi naik. Misalnya harga pasar lagi turun, apa nih penyebabnya gitu kan. Jangan sampai kita cut loss gitu. Jangan sampai kita mendapatkan harga jual yang rendah dan harga itu tidak naik-naik, jangan sampai ya. Nah, itulah mengapa kita harus mengontrol keuangan kita lagi. Apakah ini hanya tren sementara, misalnya karena harga jual beli lagi rendah kah, atau karena ada peraturan baru dari pemerintah kah? Itu kan sangat berpengaruh di dunia investasi gitu ya. Nah, itulah mengapa di zaman sekarang hemat pangkal kaya itu tidak menjadi jaminan ya. Tapi teman-teman harus menggunakan uang teman-teman tadi.
Yang pertama, langkah pertama berhemat itu benar. Langkah kedua, teman-teman harus menabung. Dan langkah ketiga, teman-teman harus menggunakan uang tabungan tadi. Dan yang keempat adalah teman-teman harus berinvestasi ataupun berbisnis menggunakan uang tabungan tadi. Ingat ya, menggunakan uang tabungan, jangan uang panas. Uang panas adalah uang yang teman-teman butuhkan ataupun uang yang teman-teman pakai. Berapa jumlah uang yang kita pakai itu hanya teman-teman yang tahu, karena kan teman-teman sendiri yang mengatur ataupun yang mempot-potkan posisi uang ini di mana aja gitu. Nah, itu dia menurut aku mengapa di zaman sekarang hemat pangkal kaya bukan menjadi jaminan lagi. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena aku memiliki cita-cita 100.000 subscriber di tahun 2025. Terima kasih.